materi kuliah ini berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 ya. Jadi capaian pembelajarannya nanti adalah dengan belajar kuliah ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan kegempaan. Kemudian mahasiswa mampu melakukan perhitungan beban gempa ya untuk perencanaan maupun analisis ya struktur bangunan gedung. Kemudian mahasiswa juga mampu melaksanakan analisis struktur dengan beban gravitasi dan beban gempa ya. Jadi itu adalah sasaran kuliahnya. Nah, di dalam SNI sekarang ada istilah desain gitu ya. Tulisannya DESAIN. Nah, itu adalah serapan dari kata desain, karena selama ini kita memang rancu menerjemahkan kata desain di dalam bahasa Indonesia. Apakah yang benar itu perencanaan atau perancangan? Itu masih rancu. Kalau saya pribadi lebih cenderung pada perancangan ya. Karena kalau perencanaan itu skopnya lebih luas. Perencanaan itu planning. Kalau perancangan itu desain. Seperti halnya perancang busana itu adalah desainer untuk pakaian ya. Perancang istilahnya, bukan perencana. Nah, karena kita masih rancu, termasuk nama mata kuliah ini adalah perencanaan struktur bangunan gedung gitu ya. Nama kuliah satu lagi nanti itu rancu. Jadi karena itu kemudian dipakai istilah yang lebih umum yaitu desain. Ini laptop saya sedang agak lambat, ini nggak tahu kenapa. Baik, nah ini ya referensinya terutama adalah SNI 1726 tahun 2019. Ya, saya harap semuanya sudah mendownload ya. Nanti kita akan banyak menggunakan ini. Baik, kita mulai dahuluan ya. Jadi gempa itu merupakan getaran tanah, ya getaran lapisan-lapisan tanah, yang akibatnya bisa oleh sebab alami maupun perbuatan manusia. Kalau yang alami itu bisa disebabkan oleh adanya aktivitas gunung berapi, ya. Nah ini biasanya gempanya kecil. Gempa vulkanik itu biasanya relatif kecil. Kemudian ada juga yang akibat pergeseran lapisan-lapisan tanah atau disebut gempa tektonik. Nah ini yang skalanya besar ya. Yang magnitudenya besar itu biasanya adalah yang tektonik. Kalau gempa gunung api atau vulkanik biasanya kecil. Nah, kemudian yang diakibatkan oleh manusia itu bisa akibat getaran mesin, bisa juga akibat ledakan, dan sebagainya. Lanjutan mengenai gempa tektonik ya. Jadi gempa tektonik itu terjadi hanya pada tempat-tempat tertentu saja, di mana terdapat sesar atau patahan ya atau fault yang masih aktif. Jadi ya tidak akan sumber gempanya tidak akan berpindah, ya tempatnya di situ-situ saja. Karena itu kalau di Indonesia, maka Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Irian itu adalah termasuk daerah-daerah yang berisiko tinggi terhadap gempa. Tetapi daerah seperti Kalimantan, kemudian Batam gitu ya, itu risiko gempanya lebih kecil. Karena letaknya jauh dari patahan-patahan atau sesar yang masih aktif. Nah, kemudian gempa tektonik ini terjadi akibat lapisan tanah yang bergerak relatif berlawanan satu sama lain. Kalau geraknya bersama-sama ya tidak akan terjadi gempa ya. Kemudian terjadinya itu dipicu oleh akumulasi tegangan yang telah melampaui kekuatan lapisan-lapisan tanah tersebut. Jadi kita bisa bayangkan dua benda yang bersinggungan gitu ya, kemudian bergeser berlawanan arah satu sama lain, itu karena kekasaran permukaannya akan terjadi friksi. Sehingga gerakannya tertahan. Nah, ketika gerakannya terus terjadi, kemudian friksinya tetap menahan, maka akan terjadi akumulasi tegangan yang lama-lama akan melampaui kekuatan friksi tersebut.
Nah, pada saat itulah maka lepas ya, gerakan antara dua permukaan yang menempel tadi akan lepas, dan itulah saatnya terjadi pelepasan energi yang sangat besar dalam bentuk gelombang gempa. Sedangkan gelombang gempanya sendiri dipancarkan ke segala arah ya, dalam bentuk getaran 3 dimensi. Kemudian ada istilah hipocenter atau fokus. Nah, hipocenter atau fokus adalah tempat terjadinya pelepasan energi gempa tersebut, atau sumber pelepasan energi gempa tersebut, itu namanya hipocenter atau fokus. Sedangkan epicenter adalah tempat di permukaan tanah yang paling dekat dengan hipocenter. Jadi kalau dari hipocenter ditarik garis tegak lurus ke arah permukaan, maka titik di permukaan tersebut disebut epicenter. Ya. Dan tentu saja epicenter itu yang berisiko paling tinggi terhadap akibat dari gempa yang terjadi. Kemudian istilah sesar atau patahan atau fault adalah retakan pada lapisan-lapisan tanah yang mengalami pergerakan relatif satu sama lain, ya, kalau masih aktif. Kalau yang sudah tidak aktif ya tinggal garis retakannya saja yang ada, gerakannya sudah tidak ada. Kemudian kedalaman gempa merupakan jarak, ada istilah kedalaman gempa ya, adalah jarak vertikal terhadap permukaan tanah maksudnya ya, antara hipocenter dengan epicenter. Itu namanya kedalaman gempa. Jadi kalau kita mendengar gempa dengan kedalaman sekian kilometer, nah itu maksudnya adalah diukur dari permukaan tanah ya, dari epicenter. Kemudian dari hipocenter getaran gempa menyebar sebagai getaran 3 dimensi. Ya, sedangkan dari epicenter getaran menyebar di permukaan tanah saja. Baik, nah kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi kita lihat di sini bentar ya. Nah, ini ada garis biru ini adalah patahannya. Sebelah kanan ini bergerak relatif ke atas, yang kiri ini diam atau bergerak ke bawah. Nah, ketika friksi ini masih kuat menahan getaran ini, maka keadaan masih aman gitu ya. Tetapi ketika kekuatan friksi antar lapisan tanah ini sudah terlampaui oleh gaya yang terakumulasi, maka di satu titik dia akan pecah, misalnya di titik putih ini. Maka dari sinilah menyebar getaran ke semua arah, ya 3 dimensi. Nah, kalau dari sini kita tarik garis tegak lurus permukaan tanah ke bawah, gitu ya, maka ini adalah di sebelah kanan ini adalah kedalamannya, kedalaman gempanya. Kemudian titik yang tepat di atasnya hipocenter tersebut disebut sebagai epicenter, dan dari sinilah getaran merambat di permukaan tanah. Ya, nah karena tadi peristiwa gempa itu terjadi ketika lapisan tanah sudah tidak kuat lagi menahan tegangan akibat gerak relatif tadi, maka bisa dipahami bahwa semakin lama tegangan tersebut tertampung di dalam lapisan-lapisan tanah ini, maka akan semakin kuat gempa yang bisa terjadi. Nah, karena itu ada istilah return period atau periode ulang. Jadi semakin lama gempa tidak terjadi, itu sebenarnya semakin besar energi yang sedang dihimpun. Nah, bagi kita contohnya yang harus diwaspadai adalah misalnya sesar Lembang. Sesar Lembang itu terbukti masih aktif dan sudah lama tidak mengakibatkan gempa. Artinya dia sedang menimbun energi. Dan itulah yang harus kita waspadai, ya. Karena itu begitu kita mahasiswa sipil sampai pada mata kuliah ini, kemudian nanti dilanjutkan dengan mata kuliah perencanaan struktur bangunan gedung, artinya kita harus mulai menyadari bahwa kita sedang
berhadapan dengan sebuah bahaya. Jadi dengan pengetahuan kegempaan ini, dengan pengetahuan perencanaan struktur bangunan gedung, kita sadar bahwa ada sebuah bahaya yang tidak bisa kita hindari. Karena itu perlu tanggung jawab kita semuanya yang terlibat di dalam industri konstruksi ini. Pemahaman mengenai standarnya harus baik, gitu ya. Kemudian pelaksanaan pekerjaannya juga harus disiplin. Ingat bahwa ada beberapa pihak yang nanti akan terlibat di dalam sebuah konstruksi. Ada konsultan perencana, ada kontraktor, ada pengawas, ya. Nah, itu semua akan bekerja bersama-sama menentukan kualitas dari bangunan gedung yang akan dibuat. Nah, kalau proyek di kita, karena kebetulan di kita ada jurusan teknik sipil, maka ownernya ikut berperan. Tapi di banyak tempat, di mana ownernya tidak mempunyai ahli teknik sipil, maka kualitas gedung menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari konsultan perencana, kontraktor, dan pengawas. Nah, sekarang sudah mulai ada keterlibatan pihak pemerintah, yaitu dulu namanya kalau di Jakarta TPKB, Tim Penasehat Konstruksi Bangunan Gedung. Kemudian sekarang namanya TABG, Tim Ahli Bangunan Gedung. Di Bandung, Kota Bandung ada yang namanya TPA, Tim Profesi Ahli. Nah, kalau di Jakarta, gedung yang jumlah lantainya 8 atau lebih, itu proses desainnya harus dengan persetujuan TABG. Jadi artinya ada pihak lain yang diperbantukan oleh pemerintah untuk ikut menentukan atau menjamin kualitas dari gedung yang akan dibangun. Karena Bandung lebih berisiko terhadap gempa daripada Jakarta, maka kalau di Bandung 4 lantai atau lebih itu harus melalui TPA. Jadi kalau di Jakarta 8 lantai atau lebih, di Bandung lebih ketat, yaitu 4 lantai atau lebih. Nah, saat ini kita sedang akan membangun gedung baru yang jumlah lantainya 7 kalau tidak salah, 5 ke atas dan 2 ke basement. Nah, 5 ke atas itu berarti seharusnya sudah masuk ke TPA. Tetapi masalahnya adalah karena kita di Bandung Barat, ternyata Kabupaten Bandung Barat belum menerapkan adanya TPA. Jadi ya otomatis ya Polpan harus ikut mengawasi dengan baik gedung yang akan dibangun. Karena kalau pengalaman saya selama ini ikut mengawasi, terakhir adalah gedung parkir, hampir semuanya belum kenal SNI. Konsultan harus diawasi dengan ketat supaya menggunakan SNI yang terbaru. Di lapangan, konsultan, pengawas, dan kontraktor sama sekali tidak paham SNI yang terbaru. Itulah beratnya ya, itulah beratnya industri konstruksi di Indonesia. Jadi kontraktor dan pengawas itu sama sekali tidak paham yang namanya SNI. Jadi mereka bekerja ya seperti tradisional saja. Itu yang berat ya. Jadi gedung kuliah kita yang tertinggi adalah gedung H ya, gedung H itu 5 lantai, itu juga sama pengawasnya luar biasa melelahkan ya. Karena juga sama itu dibangun oleh konsultan, oleh kontraktor dan pengawas yang sama sekali tidak, jangankan memahami SNI, membuka saja belum pernah. Itu yang terjadi di Indonesia ya. Membuka SNI saja belum pernah. Mereka sudah membangun gedung 5 lantai di Bandung gitu ya. Berat sekali pengawasannya. Saya merasakan itu. Bahkan ada satu gedung di Polban yang pada akhirnya dipotong ini rencana pembangunannya, misalnya waktu itu kalau tidak salah 4 lantai hanya menjadi 3. Itu karena seperti itu. Karena proses yang sama sekali mengkhawatirkan, akhirnya diputuskan sudah jangan dibangun semuanya, bangun saja sebagian. Akhirnya begitu. Ya, jadi coba nanti kalau sudah bekerja ya, coba diamati. Tidak semua orang-orang yang bertanggung jawab di bidangnya itu paham yang namanya SNI.
Karena itu pelajarilah baik-baik ya. SN ini sangat penting. Dan saat ini masalah industri konstruksi itu sudah dikaitkan dengan hukum. Jadi kesalahan yang disengaja gitu ya di dalam proses industri konstruksi itu sudah punya konsekuensi hukum sekarang. Itulah yang harus kita waspadai. Baik. Kemudian ada besaran gempa. Sebenarnya secara umum besaran gempa ini ada dua. Ada satu yang disebut sebagai skala magnitude. Tidak ada bahasa Indonesianya ini. Ya sudah, magnitude saja ya. Kemudian skala intensitas, ini serapan dari kata intensity. Nah, ini kekurangan bahasa kita ya. Harus diakui bahwa bahasa kita ini bukan bahasa ilmu pengetahuan. Sehingga kita harus banyak menyerap kata-kata asing. Baik, yang pertama skala magnitude itu adalah berhubungan dengan besarnya energi yang dilepaskan di hipocenter ketika terjadi gempa. Nah, dulu orang selalu mengatakan berapa skala Richter gitu ya. Untuk itu artinya dia sedang menanyakan besaran magnitude. Skala Richter itu besaran magnitude. Tetapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Jadi jangan lagi menanyakan berapa skala Richter kalau sekarang ya, karena sudah tidak lazim digunakan lagi. Alasannya adalah skala Richter hanya akurat untuk gempa-gempa kecil, tetapi untuk gempa-gempa besar tidak akurat lagi, sehingga digunakan skala magnitude yang lain, yang biasanya disingkat dengan MW atau M saja. Jadi misalnya kita melihat ada berita gempa dengan MW 6 misalnya, itu berarti skala magnitude-nya 6. Tidak usah menggunakan Richter lagi. Baik, kemudian skala intensitas. Ini berhubungan dengan percepatan gerakan permukaan tanah. Nah, jadi sebenarnya untuk kita yang bergerak di industri konstruksi, skala intensitas ini lebih menentukan daripada skala magnitude. Karena skala magnitude itu tempatnya jauh di bawah permukaan tanah ya, di hipocenter, sedangkan intensitas itu di permukaan tanah. Kemudian skala yang biasa digunakan untuk intensitas ini adalah yang paling terkenal itu disebut sebagai skala MMI, Modified Mercalli Intensity Scale. Ini yang paling dikenal di dunia ya. Nah, sebenarnya kita juga punya skala sendiri, skala BMKG, tapi bahkan kita sendiri tidak terlalu mengenal itu ya. Kemudian besarnya intensitas itu dipengaruhi oleh magnitude. Ya, jadi semakin besar magnitude ya tentu saja semakin besar intensitas. Karena magnitude adalah energi. Kedalaman hipocenter, ya semakin dalam hipocenter semakin kecil intensitas. Kondisi tanah antara hipocenter dengan permukaan atau dengan epicenter ya. Nah, itu juga kalau tanahnya bisa meredam gempa dengan baik, maka intensitasnya akan kecil. Tapi kalau tidak, maka intensitasnya akan besar. Kemudian juga jarak lokasi yang ditinjau ke epicenter. Jadi misalnya pada saat tahun 2009 atau 10 saya lupa, di Tasik terjadi gempa gitu ya. Maka intensitas di Tasik dengan intensitas di Bandung tentu saja beda. Karena Tasik lebih dekat dengan epicenternya, sedangkan kita jauh, maka tentu saja intensitas di Bandung lebih kecil daripada di Tasik. Ya. Kemudian tahun 2000, sekitar tahun 2000 ada gempa besar di Bengkulu. Itu getarannya terasa sekali sampai di Bandung. Bahkan saya melihat ada satu gedung di Bandung yang temboknya sempat retak-retak karena gempa di Bengkulu yang jauh sekali. Ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau di Bandung saja sempat ada satu gedung yang retak dindingnya, artinya kita bisa bayangkan di Bengkulu seperti apa, gitu ya. Nah, jadi kita bisa bandingkan akibat gempa di Bengkulu, intensitas di Bandung sudah sangat kecil dibanding di Bengkulu yang dekat dengan epicenternya.
Nah, ini kira-kira rumusan tentang skala magnitude. Skala magnitude dinyatakan salah satunya dengan M atau MW, misalnya MW 6. Itu artinya skala 6. Ini tidak perlu kita kuasai betul ya, ini hanya wawasan saja. Kira-kira seperti inilah yang disebut sebagai magnitude. Karena magnitude itu adalah bidang kajiannya orang-orang geologi, bukan orang-orang sipil. Nah, kira-kira kita bisa rumuskan sebagai MW itu sama dengan 2/3 kali log M0 dikurangi 16,1. M0 merupakan momen. Saya berikan tanda petik ya, karena sebenarnya bukan momen sebenarnya. Dalam satuan in cm yang dinyatakan dengan ya momen M0 itu sama dengan rigidity kali area kali slip. Nah, rigidity itulah kuat gesernya, friksinya antara lapisan-lapisan tanah yang bergerak. Area adalah luas bidang geser antara dua lapisan tanah yang bersinggungan tadi. Dan slip adalah jarak pergeserannya. Nah, kalau kita ingat bahwa momen itu satuannya adalah gaya kali jarak ya, satuan gaya kali satuan jarak. Nah, coba sekarang kita lihat di sini. M0 sama dengan rigidity. Rigidity itu friksi kali area, dia menjadi gaya ya. Jadi berarti rigidity itu kira-kira satuannya adalah misalnya kilonewton per meter persegi misalnya ya. Kali areanya kilonewton. Areanya meter persegi misalnya. Maka rigidity kali area menjadi sebuah gaya. Kali slip. Slipnya adalah jarak perpindahan ya. Karena ini ada gaya, ada jarak, kemudian didefinisikan sebagai momen. Padahal bukan kalau menurut saya ya. Karena gaya kali jarak itu menjadi momen kalau jaraknya tegak lurus gaya. Ya, sedangkan ini kan searah. Gayanya searah dengan perpindahan, berarti sebenarnya bukan momen. Tetapi di SMA dulu kita mengenal yang namanya usaha, ya kan? F kali jarak itu adalah usaha atau energi. Jadi karena itu M0 ini sebenarnya lebih tepat disebut energi daripada momen ya. Ya, baik, tapi itu hanya untuk pemahaman kita saja ya. Kita tidak akan mendalami masalah ini terlalu jauh. Ini adalah bidangnya orang lain, bidang geologi. Nah, biasanya masalah rigidity dan areanya itu adalah bidangnya orang geologi, sedangkan slipnya ini bisa menjadi bidangnya orang geodesi. Ya, jadi pergerakan lapisan-lapisan tanah ini selalu dipantau oleh para ahli geodesi, sehingga bisa disimpulkan misalnya pergerakan terjadi sekian milimeter per tahun misalnya ya. Itu adalah pengamatan para ahli geodesi. Baik, nah ini adalah skala intensitas ya. Jadi MMI ini aslinya dibagi 12 skala. Salah satu yang paling lemah, skala 12 ini paling kuat gitu ya. Tetapi ini pun sudah dimodifikasi lagi sehingga ada skala MMI yang hanya sampai 10 dan sebagainya ya. Tidak terlalu masalah karena ini hanya bisa menggambarkan masalah pengaruh getaran gempa di permukaan. Karena sifatnya juga tidak matematis. Coba perhatikan nomor 1. Gempa yang tidak terasa. Tidak terasa kecuali oleh beberapa orang yang berada di dalam kondisi yang sangat nyaman gitu ya. Baru dia merasakan. Berarti gempanya sangat lemah. Nah, bagaimana kita bisa mengukur berapa besar? Kan tidak ada ya. Yang kedua misalnya, dirasakan oleh beberapa orang yang sedang istirahat. Khususnya di lantai-lantai atas gedung gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengangkakan gitu ya, menyatakan secara matematis yang skala 2 ini berapa besar? Ini kan sangat relatif ya. Sangat relatif. Jadi ini adalah gambaran umum saja. Karena itu kita tidak bisa menggunakan skala intensitas ini di dalam desain maupun analisis struktur. Ini hanya gambaran umum saja. Baik, nah ini adalah skala BMKG ya. Malahan cuma dibagi 5 gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan MMI, 1 dan 2 itu, 1 dan 2 MMI itu adalah satunya BMKG.
3/4-nya MMI adalah 2-nya BMKG, dan seterusnya ya. Baik, coba kita keluar dulu dari sini.